Selama puluhan tahun, Indonesia ini dikenal cuma sebagai pemasok bahan mentah aja. Kayu, karet mineral, dan minyak sawit mentah. Kita ekspor kekayaan alam kita apa adanya. Jadi nilai tambahnya di dalam negeri sedikit banget. Jadinya ekonomi kita gampang goyah kalau harga dunia naik turun. Terus lapangan kerja juga jadi sedikit. Kita ini cuma jadi pengikut harga, bukan penentu harga. Industri kita jadi ketinggalan. Jadi nggak bisa bikin yang baru-baru atau mandiri. Yang penting cuma ambil hasil alamnya, bukan bikin sesuatu yang baru. Hutan-hutan ditebang, tanah dikeruk habis, dan urusan lingkungan seringkali nggak dipikirin. Negara lain dapat untung dari kekayaan alam kita, tapi kita sendiri nggak banyak dapat manfaat buat jangka panjang. Cara lama ini bikin kita kaya sih sama sumber daya alam, tapi hasilnya buat kita sendiri sedikit. Ini tuh kayak lingkaran yang harus diputus, harus diubah. Lingkungan jadi rusak parah sih ya. Padahal untungnya cuma sebentar aja. Kita jadi mikir, apa kita sudah cukup membangun? Apa kita sudah cukup bikin yang baru-baru? Jawabannya sudah jelas banget. Indonesia butuh jalan yang baru. Sudah waktunya kita berubah, lebih peduli lingkungan, bikin produk yang nilainya lebih tinggi dan mandiri soal energi. Ini udah telat banget malah. Bangsa kita mulai sadar kalau kita ini punya kemampuan yang besar. Cerita baru sudah siap untuk kita tulis. Cerita yang isinya tentang kekuatan, penemuan baru, dan bisa berdiri sendiri. Waktunya buat berubah, akhirnya datang juga. Indonesia siap bikin cerita baru tentang dirinya. Sekarang, Indonesia lagi bikin cerita baru. Kita mau jadi pemimpin energi terbarukan di ASEAN. Kita pakai tenaga matahari, angin, panas bumi, dan yang paling penting kebun sawit kita yang luas buat energi hijau. Kita nggak cuma kirim minyak sawit mentah lagi. Sekarang kita olah jadi biodiesel. Bahan bakar ini lebih bersih dan buatan sendiri. Perubahan ini bikin energi kita makin aman. Terus, banyak lapangan kerja baru buat orang Indonesia. Tujuan pemerintah jelas banget. Kita mau mandiri soal energi, dan jadi pemimpin di revolusi hijau di wilayah kita. Banyak uang ditanam buat proyek energi baru. Mulai dari pabrik sampai tempat penelitian. Aturan-aturan juga diubah, biar perubahan ini makin lancar. Kita lagi bangun semua yang dibutuhin buat masa depan yang ramah lingkungan. Negara-negara tetangga lihatin kita. Soalnya, Indonesia yang kasih contoh. Kita buktiin, negara kaya sumber daya alam juga bisa jadi jagoan energi hijau. Pasti ada tantangannya, tapi semangat kita lebih kuat. Kita mau jadi pusatnya teknologi dan keahlian energi terbarukan di ASEAN. Ini janji baru Indonesia. Masa depan yang lebih bersih dan lebih sejahtera buat semua. Dunia mulai lihat kita. Perjalanan kita baru aja dimulai. Kita bukan cuma pemasok lagi, kita sekarang penemu. Indonesia memimpin jalan. Revolusi hijau sudah datang. Nah, ada satu langkah berani yang mengubah semuanya. Indonesia mulai mengambil alih jutaan hektar kebun sawit yang tadinya dikuasai pihak asing. Bayangin aja teman-teman, bertahun-tahun perusahaan dari Malaysia dan Singapura dapat untung dari tanah kita. Mereka ekspor CPO mentah, terus jual lagi ke kita produk yang sudah jadi. Keputusan ini penting banget, ini soal kedaulatan negara dan keadilan buat ekonomi kita. Nah, sekarang, hasil dari tanah kita ini, yang nikmatin ya, orang Indonesia dulu. Kalau kita bisa kendalikan lahan-lahan ini, artinya, kita juga bisa kendalikan masa depan energi baru terbarukan kita loh. Pemerintah kita lihat, ternyata banyak izin kebun sawit itu nggak kasih untung buat negara atau buat warga di sekitarnya. Ini bukan berarti kita jadi anti sama investasi loh. Tapi semua investasi yang masuk harus sesuai sama tujuan negara kita. Jadi dengan kita urus dari bagian paling awalnya, kita bisa pastikan bahan baku buat industri biofuel kita aman terus. Kita juga bisa arahin industri sawit ini, biar lebih ramah lingkungan, dan kita jadi bisa mandiri, gak bergantung sama orang lain. Langkah ini penting banget, ini jadi salah satu pondasi buat strategi energi baru kita. Ini bukti kalau Indonesia itu berani ambil keputusan yang berat, tapi memang perlu. Kita lagi bangun pondasi yang kuat nih, biar energi kita aman buat jangka panjang, dan ekonomi kita juga dimandiri. Pesannya jelas banget teman-teman. Kekayaan alam Indonesia itu ya harus buat masa depan Indonesia. Ini namanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Langsung ada buktinya. Yang paling penting itu kepentingan negara kita. Langkah Indonesia mengambil kembali lahan kelapa sawit membuat kaget negara-negara lain di kawasan ini. Malaysia dan Singapura, yang perusahaannya punya banyak saham di sana. Jadi khawatir.
Mereka minta kita bicara baik-baik. Para diplomat sibuk bertanya, apakah investasi mereka aman? Indonesia tetap teguh. Kita bilang ini hak kita untuk mengurus kekayaan alam sendiri. Kita jelaskan alasannya. Kita mau kepentingan negara kita dan kerjasama dengan negara lain, sama-sama jalan. Ada yang bilang kita terlalu cinta negara sendiri soal ekonomi. Ada juga yang lihat ini sebagai contoh bagus untuk lebih mandiri. Negara-negara lain jadi memperhatikan. Mereka merasa ada yang berubah cara negara kaya sumber daya alam bertindak. Walaupun awalnya tegang, tapi muncul kesempatan baru untuk kerjasama. Indonesia tetap mau jaga hubungan baik dengan ASEAN dan keamanan di wilayah kita. Tindakan kita ini untuk membuat kita lebih kuat, bukan untuk menyendiri. Indonesia yang lebih kuat, untungnya buat semua negara di Asia Tenggara. Kita terus cari teman kerjasama yang saling menghargai. Keadaan di wilayah kita lagi berubah, jadi lebih adil dan merata buat semua. Indonesia sedang menentukan jalannya sendiri. Masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Dunia memperhatikan kita. Dulu nih, Indonesia pernah mengalami situasi yang aneh dan merugikan. Jadi kita ekspor minyak sawit mentah, terus kita impor lagi bahan bakar, jadi yang harganya mahal. Nah, lingkaran setan ini terus menguras cadangan devisa kita, dan bikin kita jadi gampang goyah kalau harga minyak dunia naik turun. Pas harga minyak melambung tinggi, ekonomi kita yang kena imbasnya. Akar masalahnya apa? Yaitu, kita kurang punya pabrik pengolahan di dalam negeri. Padahal, bahan bakunya kita punya banyak, tapi kilang untuk mengolahnya jadi bahan bakar nabati itu nggak cukup. Jadinya negara lain yang malah dapat untung dari mengolah hasil bumi kita, sementara kita sendiri kehilangan lapangan kerja dan kesempatan buat inovasi. Ini jelas jadi kelemahan besar buat kita. Makanya, memutus rantai ini jadi prioritas utama negara. Solusinya gimana? Ya kita olah sendiri CPO atau minyak sawit mentah kita, bangun kilang-kilang sendiri, dan kita bangun industri dalam negeri yang kuat. Perubahan ini bakal mengurangi impor, bikin pasokan energi kita aman, plus nambah lapangan kerja. Intinya sih, kita harus bisa menentukan nasib kita sendiri. Kekayaan Indonesia itu ya harus buat orang Indonesia. Perjuangan buat mengatasi masalah ini jadi kunci utama dalam rencana energi terbarukan kita. Kita lagi bangun masa depan, di mana kita nggak lagi bergantung sama negara lain. Visinya jelas banget, kita mau mandiri dan sejahtera. Sekaranglah waktunya berubah. Indonesia sudah siap. Untuk tahu siapa saja pihak asing yang menguasai tanah kita butuh kerjasama yang luar biasa. Kementerian dan lembaga saling berbagi data, sama-sama menyelidiki dan menggabungkan keahlian mereka. Kementerian Agraria, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, semuanya bekerja sama dengan erat. Mereka melacak siapa saja pemilik tanah yang sebenarnya, yang jaringannya rumit, dan memeriksa lagi semua surat izin. Hasilnya bikin kaget. Ternyata banyak sekali tanah kita yang diurus pihak asing, dan rakyat kita seringnya cuma dapat sedikit untungnya. Kerjasama tim ini memberikan bukti kuat yang kita butuhkan untuk mengambil tindakan berani. Kerjasama ini menghilangkan batas-batas antar lembaga, dan jadi cara kerja baru buat pemerintah. Suksesnya kerjasama ini menunjukkan apa yang bisa kita capai kalau semua lembaga di Indonesia bersatu. Ini jadi contoh bagus untuk mengatasi masalah-masalah besar bangsa kita yang lain. Kalau kita bersatu, kita jadi lebih kuat untuk menjaga kedaulatan negara kita. Inilah semangatnya Indonesia yang baru. Bersama-sama kita jaga masa depan kita. Dengan bukti yang jelas, Indonesia bergerak tegas untuk mengambil kembali sumber dayanya. Ini bukan cuma soal tanah, tapi ini soal kedaulatan dan mengutamakan rakyat Indonesia. Peninjauan hukum dan administrasi membuat dicabutnya izin-izin yang tidak patuh aturan. Prinsipnya sederhana, kepentingan negara harus diutamakan. Pemerintah menantang pihak-pihak kuat yang berkepentingan. Ini menandakan babak baru pemerintahan yang lebih tegas. Fokusnya bergeser ke memaksimalkan manfaat dalam negeri, dan memastikan masyarakat setempat juga merasakan manfaatnya. Sekarang kita bisa mengarahkan minyak sawit ke industri bahan bakar nabati kita, dan menerapkan aturan lingkungan yang lebih ketat. Mengambil kembali kendali ini adalah cara untuk mencapai tujuan negara yang lebih besar, yaitu kemandirian energi, keberlanjutan dan kesejahteraan. Indonesia terbuka untuk investasi, tapi dengan syarat yang adil. Kerjasama harus ikut membantu pembangunan kita.
Sikap tegas ini sedang mengubah wajah ekonomi kita. Kita sedang membangun masa depan yang lebih mandiri. Dunia melihat Indonesia yang lebih kuat dan lebih bertekad. Pesan kita jelas, kita mengelola sumber daya alam kita untuk rakyat kita sendiri. Inilah kebanggaan bangsa yang nyata. Hasil dari aturan baru kita ini sudah kelihatan loh. Ketahanan energi kita jadi makin kuat karena kita bikin lebih banyak biodiesel sendiri di negara kita. Ini bikin kita hemat uang buat belanja ke luar negeri, dan aman dari harga dunia yang suka naik turun. Pabrik biofuel baru artinya ada banyak lowongan kerja loh. Mulai dari petani sampai jadi teknisi. Tempat buat energi baru yang ramah lingkungan ini lagi tumbuh subur. Usaha-usaha kecil dan warga di sekitar juga jadi ikut senang dan dapat untungnya. Penemuan-penemuan baru dan teknologi kita jadi makin canggih. Buat lingkungan kita, biofuel yang bagus ini bisa ngurangin asap kotor dan bantu jaga bumi kita dari pemanasan. Kalau kebun-kebunnya diurus langsung sama kita, jadinya lebih ramah lingkungan dan aturannya lebih ketat. Jadi ekonomi kita bisa maju, tapi lingkungan tetap terjaga. Dua-duanya jalan bareng sekarang. Indonesia jadi makin disegani loh, sebagai jagoan energi yang ramah lingkungan. Orang-orang kita jadi makin semangat lihat semua kemajuan ini. Kita lagi bangun negara kita jadi lebih kuat, lebih bersih, dan makin percaya diri. Nah, ini dia hasil bagus dari keputusan-keputusan kita yang berani itu. Masa depan kita semua, seluruh orang Indonesia, jadi lebih cerah deh. Masa depan energi terbarukan Indonesia cerah sekali. Kita punya sumber daya, kemauan, dan keahlian. Perjalanan kita terus lanjut, memperbanyak biofuel, tenaga surya, panas bumi, dan angin. Tujuan kita bukan cuma cukup buat sendiri, tapi jadi jagoan energi hijau. Sebagai pemimpin di ASEAN, kita berbagi ilmu dan ajak kerjasama negara-negara tetangga. ASEAN yang hemat energi dan mandiri energi, itu sudah di depan mata. Indonesia siap jadi pusatnya ide-ide baru energi hijau di kawasan kita. Modal dan kerjasama terus-menerus itu penting banget. Aturan-aturan kita harus bisa berubah sesuai keadaan dan selalu mikirin rakyat. Pasti ada susahnya, tapi semangat kita kuat. Ini cerita tentang bangsa kita yang bangkit dan makin berdaya. Kita lagi bangun bangsa yang kuat dan dihormati. Sambil kita kasih energi hijau buat Indonesia, kita juga jadi contoh buat ASEAN. Masa depan itu kita yang tentukan.